Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Aisyah dan tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam ini kita kembali hadir di tempat ini, tentunya dalam rangka mengisi malam-malam Ramadan. Salawat serta salam atas junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa berharap agar hidup dan kehidupan kita senantiasa berada di jalur yang telah ditentukan dan digariskan oleh Allah demi mendapatkan ridha dari Allah. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan menuju ke Bukit Turi Sina. Bukit Turi Sina adalah tempat yang dijadikan Nabi Musa sebagai tempat untuk berdialog dan berbicara dengan Allah. Salah satu nabi dan rasul yang bisa berdialog dan berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat adalah Nabi Musa. Dalam perjalanan Nabi Musa menuju ke Bukit Turi Sina, dihentikan langkahnya oleh seorang abid. Kalau kita mengatakan abid, itu berarti ahli ibadah. Sama halnya kalau kita mengatakan alim, ulama, berarti seseorang yang diberikan kapasitas ilmu agama. Kalau abid berarti seseorang yang diberikan gelar sebagai orang yang ahli ibadah. Dalam perjalanan Nabi Musa menuju ke Bukit Turi Sina, dihentikan langkahnya oleh seorang abid. Abid itu berkata, "Ya Musa, ya Nabi Allah, saya ini sudah 100 tahun beribadah kepada Allah, dan saya dalam 100 tahun itu tidak pernah melakukan kesalahan." Karena memang abid itu sengaja menyendiri, sengaja hidup sendiri, tujuannya hanya semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak mau diganggu oleh orang lain. Jadi mencari tempat yang sepi untuk beribadah kepada Allah selama 100 tahun dan tidak melakukan kesalahan, karena memang tidak bersentuhan dengan manusia. Mencari tempat persembunyian yang tidak hidup dengan orang banyak. Jadi yakin bahwa selama 100 tahun itu tidak melakukan kesalahan. Mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya Nabi Allah, sampaikan kepada Allah, selama saya beribadah selama 100 tahun, apa balasan nanti dari Allah? Dan saya mau tahu di mana letak tempat saya nantinya surga tingkat keberapa." Setelah itu Rasulullah Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Sesampai ke Bukit Turi Sina, Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, di tengah perjalanan saya ketemu dengan seorang abid, dihentikan langkahmu oleh seorang abid
Abid. Dan Abid itu ingin tahu di mana tempatnya nanti di surga. Allah mengatakan, ya Musa, sampaikan kepada hamba itu, sampaikan kepada Abid itu bahwa tempatnya bukan di surga, tetapi di neraka. Kaget Nabi Musa, ada seorang hamba yang beribadah selama 100 tahun, tetapi Allah mengatakan tempatnya neraka, bukan surga. Bagaimana kira-kira dengan kita beribadah berapa tahun? Di zaman Nabi Musa ada mengaku beribadah selama 100 tahun dan tidak melakukan kesalahan. Kalau kita hampir tiap hari ada dosa, ada kesalahan antara sesama kita, bagaimana kira-kira tempat kita nanti? Dan orang ini, hamba ini 100 tahun beribadah, tetapi Allah mengatakan tempatnya neraka. Setelah itu Nabi Musa berdialog banyak dengan Allah, lalu meninggalkan Bukit Turi Sina. Kembali dalam perjalanan, sengaja ditunggu Nabi Musa, ingin tahu apa jawaban yang dibawa Nabi Musa dari Allah. Abid itu dalam perjalanan pulang Nabi Musa menghentikan kembali langkah Nabi Musa. Lalu Abid itu berkata, ya Musa, ya Nabi Allah, apa jawaban Allah? Di surga tingkat keberapa aku ditempatkan? Yakin bahwa tempatnya di surga. Tapi Nabi Musa dalam perjalanan ketemu kembali, lalu ditanya, ya Musa, di mana surga yang saya tempati? Surga tingkat keberapa? Apakah surga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, dan seterusnya? Yang jelas 7 pintu surga. Ingin salah satu di antara 7 itu ditempati. Ditanya lagi Musa, ya Musa, di mana surga tingkat keberapa yang ditempatkan oleh Allah? Nabi Musa lama terdiam, tidak menjawab. Mau dijawab, jawabannya bukan itu yang dinanti, bukan itu yang diharap. Karena jawaban yang dibawa dari Allah adalah neraka, sementara yang ditunggu surga. Nabi Musa lama terdiam. Apa yang dikatakan? Mau dikatakan neraka, kecewa pasti. Lalu Nabi Musa terdiam. Pelan-pelan Nabi Musa menepuk pundaknya dari belakang itu sahabatnya, lalu berkata, ya sahabatku, sabarlah. Allah berkehendak lain. Tempatmu ternyata bukan di surga, tetapi di neraka. Keadaan itu hamba mengatakan, ya Musa, irji ila rabbik, kembali menghadap kepada Allah. Siapa tahu Nabi Musa salah dengar. Allah mengatakan surga, Nabi Musa mendengarkan neraka. Sehingga meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, irji ila rabbik, kembali menghadap kepada Allah, tanyakan kembali, betulkah tempatku neraka? Siapa tahu surga. Nabi Musa karena Nabi yang suka penasaran, kembalilah menghadap kepada Allah. Dalam perjalanan itu yang selalu dipikir Nabi Musa, benarkah hamba itu beribadah selama 100 tahun, tempatnya di neraka, atau saya yang salah dengar? Itu yang selalu dalam benak Nabi Musa. Benarkah tempatnya di neraka, atau memang saya yang salah dengar? Dalam perjalanan kembali ke Bukit Turi Sina, itu terus yang ada di benak Nabi Musa. Sesampai di Bukit Turi Sina, Allah mengatakan, ya Musa, kenapa itu kembali? Bukankah jawabannya sudah ada? Sudah saya sampaikan tadi bahwa tempatnya di neraka. Lalu Nabi Musa berkata, ya Allah, benarkah tempatnya neraka, atau saya yang salah dengar? Allah mengatakan, benar, tempatnya di neraka. Tetapi sekarang tempatnya di surga. Tambah penasaran Nabi Musa, apa yang terjadi? Ya Allah, tadi Allah mengatakan neraka, sekarang Allah mengatakan surga. Apa berarti yang terjadi? Begitu cepatkah Allah merubah keputusan? Tadinya neraka, kembali menghadap Nabi Musa, disampaikan bahwa tempatnya di surga. Nabi Musa menggeleng-gelengkan kepala, apa yang terjadi ya Allah? Allah mengatakan, ya Musa,
Ketahuilah bahwa hamba itu selama engkau berjalan menuju tempat ini, hamba itu berkata dan berdoa sekaligus memohon kepadamu, ya Allah, jika aku beribadah selama 100 tahun, tetapi toh balasan dari Allah neraka, maka ya Allah, hanya satu yang saya minta, perbesar badanku. Hanya itu, perbesar badanku. Apa tujuannya kira-kira perbesar badanku? Kalau memang aku beribadah selama 100 tahun, tetapi Allah membalas neraka, maka perbesar badanku. Hanya satu yang tidak perbesar badanku. Terserah Allah besar bagaimana itu badan. Ternyata maksudnya diperbesar badannya sebesar pintu neraka. Bagaimana kalau sebesar ini masjid, pintunya neraka sebesar ini masjid badannya? Karena memang orang-orang itu besar. Itu yang diminta, perbesar badanku ya Allah, sebesar pintu neraka, supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke dalamnya. Cukup aku yang merasakan siksanya api neraka, tidak dirasakan oleh orang lain. Hanya itu yang diminta. Ternyata permintaan itulah yang merubah keputusan Allah. Yang pertama, selama hamba itu beribadah selama 100 tahun, tetapi ibadahnya hanya untuk dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan kehidupan orang lain. Ada orang di sekeliling yang tidak pernah dihiraukan. Dia beribadah selama 100 tahun semata-mata karena Allah, berarti itu untuk pribadinya. Sehingga Allah mengatakan, kalau itu yang kamu lakukan, maka tempatmu di neraka. Lalu kenapa Allah merubah keputusan? Karena beribadah selama 100 tahun, maka tempatnya neraka. Tetapi di saat mengatakan, ya Allah, perbesar badanku sebesar pintu neraka, maka di situ Allah merubah keputusannya karena sudah memikirkan orang lain. Tapi selama 100 tahun beribadah tidak pernah memikirkan kehidupan orang lain. Tetapi di saat mengatakan, ya Allah, perbesar badanku seperti besarnya pintu neraka, maka itu berarti sudah membantu orang lain supaya tidak disiksa. Di situ Allah merubah keputusan. Ternyata ibadah kita kepada Allah tidak cukup. Hanya ibadah semata kepada Allah tanpa ada hubungan sesama manusia. Hablum minallah tidak cukup. Semata-mata beribadah kepada Allah selamanya, tetapi tidak bersentuhan dengan orang lain. Padahal kita ini manusia, makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu contoh, kita kalau sakit pasti tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Minimal ada keluarga, ada saudara, ada istri kalau suami, ada suami kalau perempuan, kalau laki-laki ada istri dan seterusnya. Pasti memerlukan bantuan orang lain. Dan ini orang tadi beribadah selama 100 tahun tidak memirakan orang lain. Saya fokus untuk beribadah. Al-Quran memang mengatakan bahwa bertagi fima atakallahu daral akhirah. Wa bertagi fima atakallahu daral akhirah. Silahkan tuntut tentang kehidupan akhiratmu. Tetapi Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah melupakan kehidupan duniamu. Jadi dua-duanya jalan. Hablum minallah, kita perbaiki lewat ibadah yang kita lakukan, tetapi jangan lupakan hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Karena pasti membutuhkan bantuan. Sama halnya kita di saat berada di masjid, seorang imam kalau hidup sendiri, sholat sendiri bukan imam namanya. Nanti dikatakan imam kalau ada makmumnya. Begitu sebaliknya, berarti saling membutuhkan. Imam membutuhkan pengikut, makmum membutuhkan imam. Dan ini yang dilakukan tadi Abid di zaman Nabi Musa. Setelah mengatakan, ya Allah, perbesar badanku seperti besarnya pintu neraka, supaya orang tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Cukup aku yang merasakan siksanya api neraka. Maka disitulah letak bahwa dia membutuhkan dan mendoakan orang lain.
supaya tidak disiksa di api neraka. Maka Allah merubah keputusannya mengatakan bahwa tempatnya di surga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kepada Allah kita tingkatkan, kita perbaiki, tetapi hubungan kepada sesama manusia pasti juga ingin kita baik. Tidak cukup hanya ibadah kepada Allah semata tanpa ada hubungan kepada sesama manusia lalu kita perbaiki. Nabi juga mengatakan ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abada. Tuntutlah tentang kehidupan duniamu seakan-akan engkau bisa hidup selamanya. Tetapi tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya dan tidak ada jaminan. Sehingga Nabi mengatakan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan silahkan kerjakan akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Itu berarti seimbang. Dunia tempat kita bernaung, tentu ada interaksi antara sesama manusia. Di sisi lain, ada tujuan sesungguhnya setelah hidup di dunia, yaitu akhirat. Maka tentu ada bekal yang kita bawa. Lewat Ramadan, mari kita maksimalkan ibadah di hadapan Allah. Karena Jibril pernah berkata, ya Muhammad, alangkah celakanya umatmu di saat berada di bulan Ramadan tetapi tidak mampu memanfaatkan Ramadan sebagai sarana untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Seakan-akan Jibril berkata, ya Muhammad, jangan pernah biarkan umatmu melewatkan Ramadan tanpa ibadah kepada Allah. Itu Jibril memesan, ya Muhammad, jangan pernah biarkan umatmu melewatkan Ramadan tanpa ibadah kepada Allah. Tanda kutip di situ, bagi yang menyanyiakan Ramadan maka dianggap merugi hidup. Jadi, Jibril berpesan yang Muhammad, jangan pernah biarkan umatmu melewatkan Ramadan begitu saja tanpa ibadah kepada Allah. Karena Nabi Musa pernah membandingkan antara umatnya dengan umat Rasulullah, tidak sebanding. Umat-umat terdahulu yang pertama badannya besar, kedua fisiknya kuat, umurnya juga panjang sampai ribuan tahun. Sementara umatnya Nabi Muhammad, kita umatnya badannya kecil, fisiknya lemah, umurnya juga pendek. Baina sittin wa sab'in kata Nabi, antara 60-70 tahun. Kalau ada yang lebih berarti dikasih bonus oleh Allah. Dengan pertimbangan dan perbandingan inilah maka Allah memberikan kepada kita Ramadan, dan Ramadanlah yang bisa menopang kita supaya sama nanti bahkan melebihi umat-umat terdahulu. Umur kita boleh pendek, tetapi ada Ramadan yang diberikan sarana buat kita. Allah memberikan sarana buat kita untuk menopang hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan Ramadan 10 tahun, 20 tahun, di dalam Ramadan, setiap Ramadan ada ibadah khusus yang disiapkan oleh Allah kepada kita, yaitu khairun min alfi syahrin. Beribadah pada saat itu maka nilainya di hadapan Allah khairun min alfi syahrin. Sama halnya bahkan lebih baik beribadah selama 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan itu 84 tahun. Berarti setiap Ramadan ada tambahan umur yang Allah berikan kepada kita 84 tahun. Kalau 10 tahun berarti 850 tahun. Kalau 20 tahun berarti menopang lagi umur kita sampai ribuan tahun nanti di hari kemudian. Karena ada Ramadan. Oleh karenanya di sisa-sisa Ramadan ini kita sudah memasuki 1/2, 10 terakhir Ramadan. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita betul-betul manfaatkan, memaksimalkan segala kekuatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita meraih amal sebanyak mungkin di akhir Ramadan ini, karena disitulah Allah menjanjikan khairun min alfi syahrin. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk itu sehingga mampu meraih rahmatnya Allah, mampu meraih ampunannya Allah, dan mampu meraih itu minan, kita dibebaskan dari siksa api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.